Tetapi kita melihat bahwa setelah 9 tahun menjadi presiden, itu setahun terakhir banyak sekali langkah-langkah politik yang menurut kami di luar etika, moral, politik yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Bahkan kita menyaksikan sendiri bagaimana MK, bagaimana MA kemudian ditekuk untuk memuaskan tujuan-tujuan politik dari Jokowi dan keluarganya. Begini, bagaimanapun Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Sejak dia menjejakkan kaki di dunia politik, menjadi wali kota Solo 2 periode, 1 periode meskipun tidak penuh menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi presiden 10 tahun. Itu tentu ada andil keringat tenaga dari PDI Perjuangan. Tetapi kita melihat bahwa setelah 9 tahun menjadi presiden, itu setahun terakhir banyak sekali langkah-langkah politik yang menurut kami di luar etika, moral, politik yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Bahkan kita menyaksikan sendiri bagaimana MK, bagaimana MA kemudian ditekuk untuk memuaskan tujuan-tujuan politik dari Jokowi dan keluarganya, ya. Dan kemudian kita juga melihat bagaimana dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif, bahkan terakhir dalam pilkada, pengerahan kekuasaan, intimidasi, mobilisasi aparat hukum, mobilisasi ASN, kepala desa dan sebagainya masih terus berlangsung. Dan ini tentu kami merasa terpanggil, kami punya kewajiban moral untuk mengatakan, ya, bahwa kami juga punya yang namanya tanggung jawab sejarah, bahwa Jokowi dan keluarganya, dalam hal ini anak dan mantunya, masuk dalam dunia politik melalui PDI Perjuangan. Saya pribadi sudah berkali-kali di media menyampaikan bahwa ya, memang dia lahir dari PDI Perjuangan. Tetapi 1 tahun terakhir pengelolaan kekuasaan yang dilakukan bukan sama sekali tabiat PDI Perjuangan. Dan Ibu Puan sendiri sudah pernah secara langsung dalam Rakernas tahun lalu itu menyampaikan permohonan maaf karena melahirkan kader yang kemudian mengangkangi yang namanya konstitusi, dan itu menjadi salah satu butir dari pernyataan di dalam Rakernas, ya. Tetapi berkali-kali juga saya katakan, jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Saya kira ini final, saya nggak mau lagi menyebut-nyebut nama itu, dan kami sudah secara partai maupun pribadi menyampaikan bahwa kami, ya, sebagai institusi politik yang melahirkan seorang politisi, ya, yang dibesarkan, digembleng, tapi kemudian berbeda, keluar dari koridor nilai-nilai yang disepakati di dalam PDI Perjuangan. Itu konteksnya. Saya kira itu aja. Makasih. Pernyataan Pak Jokowi kemarin setelah dipecat, sepenggal kalimat soal biar waktu yang membuktikan, itu ya, ancaman bukan ditangkap oleh PDI. Kami menangkapnya begini, kalau biar waktu yang membuktikan, waktu sudah membuktikan beliau bukan orang yang loyal terhadap prinsip, nilai, etika, dan moral, bahkan terhadap konstitusi. Kita tahu beliau 17 kali turun ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah selama proses Pilpres, ya. Satu hal yang sebenarnya bisa dikatakan oleh para intelektual akademisi pemilu sebagai bentuk politik gentong babi, pork barrel politics, ya. Jadi itu saya kira sudah cukup jelas, ya. Itu ya. Oke. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Bahwa eskalasi serangan terhadap PDI Perjuangan ini, baik sebagai partai lewat spanduk-spanduk maupun terhadap individu lewat kasus-kasus hukum, ya, kriminalisasi, itu kesimpulan teman-teman media sendiri bahwa eskalasinya memang meningkat, ya. Jadi saya kira itu sudah jadi pengetahuan masyarakat, dan kami kira kami tidak perlu bicara lagi panjang lebar tentang itu karena itu sudah sangat terbuka dipahami oleh teman-teman. Kalau kita lihat memang misalnya naiknya lagi kasus HM yang bolak-balik diangkat dan dijadikan amunisi untuk menyerang PDI Perjuangan. Dari situ kita bisa menyimak siapa yang ada di belakangnya karena kami tidak melihat progres, ya. Jadi itu sudah jelas. Kemudian
kita juga melihat bahwa serangan ini tadi seperti disampaikan, pertanyaan tadi sudah beruntun nih, dari Mas Andi Wijayanto kepada Sekjen, pada Pak Lauli, kepada saya, nanti mungkin besok Bung Roni, setelah itu mungkin Bung Adian, ya, setelah itu entah siapa lagi dari PDI Perjuangan. Ini saya kira kami siap hadapi, dan 1.000.000% kami percaya ini digerakkan oleh mereka yang punya kekuasaan. Kami tahu dan kami punya bukti-buktinya. Tapi kalau Anda mau tahu siapa yang bermain, silakan tanya sama yang melapor itu. Contohnya, silakan tanya kepada akun Partai Sokmed, silakan tanya kepada akun Intel Imut, gitu ya. Siapa yang menggerakkan mereka semua, dan kami akan hadapi, ya. Karena kami tidak akan berani berdiri di sini kalau kami punya beban apapun, ya. Itu clear. Pertanyaan Anda yang pertama, saya rasa kita tidak berbeda pendapat, ya. Jadi indikasi yang Anda sampaikan itu kami tidak akan membantah, ya. Silakan teman-teman cek sendiri. Isu itu memang sudah berkembang luas dan memang sengaja dihembuskan, ya. Tapi kami tidak akan ingin menyebut nama di sini karena nama itu tidak layak lagi disebut kalau menurut kami, ya. Lalu yang kedua soal pilkada DPRD, kami mengamati bahwa pernyataan Pak Prabowo itu adalah merespon apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Golkar, ya. Jadi patut diduga itu sifatnya spontan. Tetapi tentu kita harus bersiap-siap karena kita punya pengalaman bagaimana undang-undang pilkada dikebut dalam satu malam di Balek yang akhirnya ditolak oleh rakyat. Kalau melihat konfigurasi parlemen, maka tidak ada kekuatan PDI Perjuangan untuk melawan 84% versus 16%. Tapi kami percaya rakyat akan bergerak ketika kedaulatan mereka, freedom of choice dalam pemilu itu coba direnggut dari tangan mereka. Sikap kami, kedaulatan rakyat harus dipertahankan. Iya, saya Niko dari Harian Kompas, Mas. Tadi menindaklanjuti dari Tempo, berarti artinya ketika ingin pengambilan sekjen itu berarti apakah dikhawatirkan ada yang masih bermain dua kaki di internal PDIP? Karena kita tahu pada saat peluncuran buku di hotel di Jakarta itu Ibu Mega pernah menyampaikan bahwa ia pernah menyinggung soal apakah jangan sampai main dua kaki begitu. Nah, lalu yang kedua terkait spanduk dan baliho itu, Bang Roni, apakah soal dua kaki memang pasti ada di mana-mana dua kaki karena kita semua punya dua kaki untuk berdiri. Kalau satu kaki pasti pegel, ya. Jadi saya kira saya tidak akan lebih jauh karena Ibu Mega sudah berbicara soal itu dan saya tidak perlu merespon lebih jauh. Yang terakhir silakan Bung Roni soal spanduk. Iya, sebelumnya kami PD Perjuangan sudah melaporkan kepada Polda Metro Jaya kaitannya dengan dugaan adanya gugatan terhadap DPP PD Perjuangan. Kami melaporkan kepada orang yang ikut menggerakkan, tapi sampai saat ini laporan kami belum mendapatkan progres dari kepolisian. Kemudian dalam beberapa hari ini kita lihat bahwa adanya spanduk-spanduk yang bertebaran. Kami juga ikut aktif patroli dari Satgas Cakra Buana, PD Perjuangan DKI Jakarta ikut juga aktif patroli sehingga ikut mengamati. Dalam hal ini juga kami mencoba untuk melaporkan kepada kepolisian. Kami meminta agar kepolisian juga proaktif dan juga mengusut siapa dalang di balik pemasangan spanduk-spanduk provokatif yang menyerang PD Perjuangan. Karena spanduk-spanduk ini berada di jalan protokoler yang ada di Jakarta. Sehingga kami melihat bahwa sebenarnya kepolisian sanggup untuk menelusuri siapa aktor dari pemasangan spanduk provokatif yang menyerang PDI Perjuangan. Kami menyerahkan penuh kepada kepolisian dan kami percaya bahwa kami masih berada di Indonesia, negara hukum, tentunya polisi dapat bersikap adil dan dapat segera bertindak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira itu dulu untuk malam ini, kawan-kawan. Terima kasih sudah datang. Kami tutup konferensi pers ini. Merdeka! Merdeka!